Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan suatu bangsa atau negara sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, pendidikan merupakan sarana strategik. Pendidikan pada saat ini harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang dituntut pada abad 21. Secara umum, keterampilan abad 21 terbagi kepada 3 keterampilan, yaitu keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan teknologi dan media informasi, dan keterampilan hidup dan berkarir. STEAM merupakan akronim dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Gerakan reformasi pendidikan STEAM ini didorong oleh laporan dari berbagai studi yang menunjukkan terjadinya kekurangan kandidat untuk mengisi lapangan kerja di bidang STEAM, tingkat literasi sains, serta posisi capaian siswa sekolah menengah AS dan tim S dan PISA. Selain itu, AS juga menyadari pertumbuhan ekonominya berjalan secara datar dan akan tersaingi oleh Cina dan India karena perkembangan sains, teknologi, engineering, dan matematika dari kedua negara tersebut lebih maju. Abad ke-21 ditandai dengan derasnya arus globalisasi serta cepatnya perkembangan teknologi. Berbagai sekat yang memisahkan batas-batas geografis saat ini dengan mudah dihilangkan dengan berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai informasi dan pengetahuan baru bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan dan dikumpulkan pada era ini. Hal ini menyebabkan munculnya era ekonomi baru yang berbasis pengetahuan serta teknologi, di mana individu yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan, mengolah, menginterpretasikan berbagai informasi dan pengetahuan ini akan dapat berhasil dan menjawab berbagai tantangan di masyarakat global. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pembelajaran yang diperlukan harus dapat membangun keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk dapat berhasil di abad ke-21 ini, yaitu pembelajaran yang dapat berkontribusi pada pengembangan kemampuan kerjasama, memecahkan masalah, kreativitas, dan inovatif yang berpotensi menopang ekonomi. Pembelajaran berbasis STEAM menjadi salah satu solusi dalam menjawab tantangan pendidikan ini. Pendidikan STEAM memberikan pendidik peluang untuk menunjukkan kepada peserta didik betapa konsep, prinsip, dan teknik dalam STEAM digunakan secara terintegrasi dalam pengembangan produk, proses, dan sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam pembelajaran berbasis STEAM, peserta didik menggunakan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dalam konteks nyata yang menghubungkan sekolah, dunia kerja, dan dunia global guna mengembangkan literasi STEAM yang memungkinkan peserta didik mampu bersaing dalam abad ke-21. Tujuan pendidikan STEAM menurut Baibi yang pertama mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam kehidupannya, menjelaskan fenomena alam, mendesain serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti mengenai isu terkait STEAM. Yang kedua, memahami karakteristik fitur-fitur disiplin STEAM sebagai bentuk pengetahuan, penyelidikan, serta desain yang digagas manusia. Yang ketiga, kesadaran bagaimana disiplin STEAM membentuk lingkungan material, intelektual, dan kultural. Yang keempat, mau terlibat dalam kajian isu terkait STEAM sebagai warga negara yang konstruktif, peduli, serta reflektif dengan menggunakan gagasan STEAM. Komponen yang perlu diperhatikan dalam pendidikan STEAM yang pertama ada dukungan dan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran dalam mengimplementasikan di kelas, kepercayaan diri pendidik, dan komitmen. Karakteristik utama dalam integrasi pendidikan STEAM dalam implementasi kurikulum 2013 adalah keterpaduan integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam memecahkan masalah di kehidupan nyata. Ada 3 pola pendekatan pembelajaran STEAM yang umum dikenal oleh komunitas pendidikan. Yang pertama adalah pola pendekatan silo. Pendekatan ini paling terpisah dari pembelajaran STEAM, di mana guru secara jelas memberikan instruksi dan materi secara terpisah pada setiap mata pelajaran STEAM.
Yang kedua adalah pola terinkorporasi atau embed atau tertanam. Dikenal luas sebagai pendekatan yang memberikan penekanan pada pengetahuan yang didapatkan melalui kajian permasalahan di dunia nyata dan teknik pemecahan masalah dalam konteks sosial, budaya, dan fungsional. Pola yang ketiga adalah pola yang paling ideal adalah pola pendekatan terintegrasi. Pada pola ini tidak ada batas antara tiap mata pelajaran sehingga semua bagian dari STEM diajarkan sebagai satu subjek utuh. Pendidikan STEM mengaitkan proses sains dan desain proses engineering, di mana scientific practice menggambarkan tingkah laku ilmuwan ketika mereka melakukan investigasi dan membuat model serta teori tentang alam. Sedangkan engineering practice merupakan kunci bagi engineer untuk membuat model dan sistem.